A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nafira. Di video ini kita akan masuk ke bab 21 yaitu DNS server caching forwarding. Yang akan dipelajari yaitu konsep DNS server, konfigurasi host pada penyampaian, konsep caching DNS server, konfigurasi caching DNS server, konsep forwarding DNS server, dan yang terakhir konfigurasi forwarding DNS server. Nah, di bab 21 ini saya sudah menyiapkan topologinya. Di sini terdapat laptop sebagai klien, ada DNS server sebagai, misalnya servernya itu adalah DNS server google.com dengan IP-nya itu 8.8.8.8 dan juga ada facebook.com yang sudah terhubung ke internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep kerja dari DNS server. Misalnya laptop itu ingin mengakses facebook.com, pakai data itu tidak akan langsung mengirimkan ke Facebook, tetapi mengirimkan dahulu ke DNS. Nah, jadi si laptop itu akan mengakses IP-nya ke DNS server Google-nya. Lalu setelah menerima permintaan tersebut, si DNS akan mengirimkan IP dari facebook.com. Jadi IP-nya itu di sini adalah 157.290.8.35. Setelah mengetahui IP-nya, laptop itu akan langsung mengirimkan langsung ke Facebook. Jadi itu sudah berhasil. Jadi DNS server itu berfungsi untuk mentranslate atau menerjemahkan domain menjadi IP address. Nah, di sini kalau ada DNS server itu, kita cukup menggunakan domainnya facebook.com. Jadi kita tidak usah repot mematikan IP-nya. Lalu secara otomatis laptop itu akan merequest IP-nya ke DNS server. Lalu setelah itu akan mengirimkan IP-nya ke laptop. Jadi kita bisa mengakses facebook.com-nya. Nah, jika kita tidak mempunyai DNS, maka kita itu harus menuliskan IP address dari Facebook secara manual. Lalu kita ke materi yang kedua yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Nah, di sini saya sudah masuk ke Ubuntu desktop. Lalu saya akan memapping apakah Ubuntu desktop sudah terhubung kepada Debian server. Kita pilih 10.10.10.10.2. Nah, ini sudah terhubung. Kita akan mengecek apakah ini sudah terhubung ke Ubuntu server. Nah, ini juga sudah terhubung. Lalu di sini saya akan masuk ke sudo menu etc// lalu kita enter. Nah, di sini saya akan meletakkan IP Debian servernya itu di bawah sini. Dan di sini IP-nya itu 10. Kalau kita tab, lalu di sini namanya itu svr1 strip Debian. Lalu di sini kita enter, lalu saya akan masukkan IP dari Ubuntu servernya yaitu 10.10.10.3. Lalu kita tab lagi, kita ketikkan svr2 strip Debian. Lalu kita enter lagi, lalu saya akan masukkan IP dari router Debiannya. Maka ini kelebihan itu 192.137 lalu tab. Nah, di sini namanya itu RTR strip Debian. Lalu kita simpan Ctrl C dan enter. Lalu saya akan coba ping ke svr Debian. Satu Debian. Nah, di sini RTR ya. Lalu saya akan coba ping svr2 juga. Maaf, di sini terjadi kesalahan. Ping svr2 strip Ubuntu. Nah, di sini TTL. Lalu saya akan coba ping ke router Debian juga. TTL strip Debian. Nah, di sini hasilnya TTL juga. Nah, di sini saya akan mencoba remote Debian servernya itu menggunakan domain, bukan menggunakan IP. Jadi di sini saya akan ketikkan SSH router Debian. Lalu min p 2211 kita y lalu enter, lalu kita ketikkan yes. Nah, di sini masukkan password dari Debian servernya. Nah, di sini saya sudah bisa masuk ke dalam router Debian. Kita masuk ke materi yang ketiga ya guys. Di materi sebelumnya itu si komputer jika mengakses facebook.com bisa langsung merequest IP-nya itu lewat DNS server. Nah, tapi bagaimana jika ada lokal DNS server? Nah, jika ada lokal DNS server, maka alurnya itu akan sedikit berbeda. Jadi laptop atau komputer itu akan bertanya ke lokal DNS servernya.
Nah, jika local DNS servernya itu belum mempunyai jawaban, maka dia akan bertanya ke DNS servernya. Lalu setelah itu DNS server atau akan mengirimkannya ke local DNS. Nah, setelah ini mempunyai IP, maka si local DNS itu akan menyimpannya di cache. Jadi kontennya itu komputer kita atau komputer lain ingin masuk ke facebook.com, pada local DNS server itu tidak perlu meminta request IP-nya ke DNS servernya, tapi bisa langsung mengirimkannya ke komputer. Nah, lalu kita masuk ke materi yang keempat, ya, konfigurasi caching DNS server. Nah, pada materi ini saya akan mempraktikkan caching DNS server yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke RTL Debian servernya, lalu saya juga sudah masuk ke dalam root. Di sini saya akan menginstal DNS servernya. pt install. Lalu kita enter. Lalu di sini kita y. Nah, lalu di sini saya akan mengganti defaultnya menggunakan perintah nano etc default /name. Di sini saya akan menggunakan name karena di sini saya menggunakan Debian 12. Lalu kita enter. Pada option ada tulisan Debian. Di sini kita tuliskan min 4. Nah, itu artinya DNS server itu hanya bisa di-running oleh IP via. Nah, jadi tulisannya itu akan menjadi seperti ini. Lalu kita Ctrl X, dan enter. Lalu untuk konfigurasinya kita bisa ke nano .conf .options. Lalu kita enter. Nah, lalu di sini pada atasnya option kita enter dulu 2 kali. Lalu di sini kita ketikkan ACL internal script network. Lalu kita masih seperti ini. Lalu kita enter, kita tab. Lalu kita masukkan IP 172.16.1.2.0. Lalu kita titik 2 seperti ini. Lalu kita enter. Lalu kita tutup kurung, tambahkan tutup koma. Lalu di option, lalu di sini kita enter 2 kali. Lalu kita tab. Lalu kita ketikkan recursion, lalu koma, lalu enter. Lalu kita tab lagi, ketikkan hello lalu kita ketikkan internal script network. Ini kita titik koma, lalu spasi kembali ini, lalu titik ini lagi. Nah, di sini bukan QWERTY tapi query. Lalu kita ke bawah, pada DNS validation itu autonya kita hapus, ganti menjadi yes. Lalu kita simpan Ctrl X, enter. Lalu kita cek konfigurasinya menggunakan name check conf. Nah, jika tidak muncul apa-apa maka di sini sudah benar. Lalu kita bisa merestartnya menggunakan systemctl restart 9. Lalu kita enter. Lalu kita ke materi yang kelima, yaitu konsep forwarding DNS server. Jika laptop atau komputer melakukan DNS request ke facebook.com, maka lokal DNS server itu tidak melakukan query DNS sendiri, melainkan hanya meneruskan atau forward permintaan tersebut ke DNS server Google. Lalu si lokal DNS itu akan meneruskan jawabannya ke laptop kita. Nah, jadi perbedaan antara chatting dan juga forwarding. Jadi ketika chatting itu si lokal DNS akan melakukan query ke DNS server lain, lalu menyimpan hasilnya di cache dan menjawabnya. Sedangkan pada forwarding, lokal DNS itu tidak akan melakukan query sendiri, melainkan hanya meneruskan permintaan. Nah, lalu kita masuk ke materi yang terakhir ya guys. Nah, di sini saya sudah berada di RTL Debian servernya. Lalu saya juga sudah masuk ke dalam root. Lalu kita ketikkan konfigurasi tadi, yaitu /etc. Kita masukkan perintah yang ini, lalu kita enter lagi. Lalu di sini pada bagian forwarders, kita tutup kurungnya itu hapus. Lalu
pada nomor ini kita ganti jadi 8.8.8. Di sini kita enter, lalu kita tab, ketikkan 8.8.4.4, lalu titik koma, lalu kita ke bawah ini, kita tab, ketikkan forward, only, lalu titik koma. Nah, kalau sudah kita Ctrl X, Y, lalu enter. Jika sudah, kita cek dulu menggunakan name strip, cek kita cek. Nah, tidak ada apa, berarti konfigurasinya sudah benar. Lalu kita restart menggunakan sistem setup restart Win 9. Lalu kita enter. Nah guys, jadi begitu pembahasan di bab 21 ini. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.